Baik, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, setiap syair pujian yang kami naikkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Begitu indah ya Tuhan Yesus, Engkau mengiring hidup kami, dan kami pasti selalu bahagia. Pagi hari ini ya Tuhan, kembali lagi kami bersama-sama bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan kasih karunia-Mu dalam hidup kami yang telah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya dan yang terus mendidik kami untuk hidup di dalam kebenaran, mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan karuniakan bagi kami dengan takut dan gentar, oleh karena kami tahu bahwa tanpa pertolongan kasih karunia-Mu, hidup kami akan menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena firman-Mu terus mengubahkan hati dan pikiran kami, dan pola pikir kami terus dimajukan terus ya Bapa, supaya kami boleh melihat segala kemuliaan-Mu dan pengharapan yang ada padamu dengan kuasa kerja daripada kebangkitan Yesus Kristus akan terus memberikan semangat yang baru dan terus menjadi baru, memperbaharui kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus menyambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi. Kemarin ya kita sempat terganggu kemarin Bapak Ibu Saudara melaksanakan saat teduh kita, oleh karena wifi di sini ada gangguan. Tapi puji Tuhan kita bisa kembali lagi bersama-sama saudaraku. Ya, terima kasih juga yang selalu setia bersama-sama dengan kita, Bapak Evangelis Aliarnus Tumorang dari Medan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga saudara kita, Saudara Rifo Alamat dari Manado, yang selalu bersama-sama dengan kita dengan penuh kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku semua. Nah baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kemarin saya sudah menjanjikan bahwa kita akan memasuki bagian yang selanjutnya untuk memahami apakah secara detail, ya secara rinci, panggilan Allah, panggilan yang kudus, tentang pengharapan kita dan apa-apa saja yang terkandung di dalamnya, yaitu panggilan kita, panggilan yang sorgawi namanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, namanya juga panggilan, dipanggil, ada yang memanggil, ya, bukan memanggil kita untuk kembali ke surga dari bumi ini, tapi memanggil kita, ya, Allah memanggil kita untuk melihat suatu pandangan, ya, melihat suatu pemandangan dari atas, memikirkan perkara yang di atas, Bapak Ibu Saudara, yang jarang-jarang ini dibicarakan oleh orang-orang di luar sana, tetapi saudara dan saya akan memahami secara detail, secara rinci, apa itu panggilan sorgawi, panggilan yang dari atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan bukan memikirkan perkara yang di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, aku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat beberapa hari yang lalu, sebelum-sebelumnya saudara kita sudah mengetahui untuk 3 hal yang paling dasar tentang panggilan Allah, di mana kita diminta supaya hati kita diterangi. Amin. Supaya hati kita diberikan cahaya untuk bisa melihat dengan jelas dan lebih jelas lagi, dan supaya kita juga
dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan kepada orang lain ya, secara estafet, secara bersambung ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar pengetahuan akan kebenaran ini bukan supaya kita menjadi sombong dan supaya kita berdiam diri dan berhenti pada titik di mana sampai pada diri kita sendiri, tapi ini adalah suatu upaya yang disediakan oleh Allah untuk kita bisa mampu menolong orang lain, menolong banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa. Ya, mungkin kita berpikir kita ini mempunyai banyak kelemahan, banyak kekurangan. Jadi bagaimana kita bisa menolong orang lain? Bapak Ibu Saudara, kita tidak bergantung pada keadaan kelemahan pada diri sendiri dalam masalah yang kita bicarakan ini. Kita bergantung kepada dikatakan kehebatan daripada keunggulan daripada kuasa Kristus yang sedang bekerja bagi kita setiap orang yang percaya. Amin. Belajar untuk bergantung kepada sumber kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan ya, dan apa yang kita doakan, yaitu kasih karunia Allah, kuasa kasih karunia Allah yang mencukupkan kita ya, yang memberikan kecukupan bagi kita, dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati yang menjadi sumber kebangkitan bagi kita, kehidupan bagi kita semua anggota-anggota tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tiga hal yang terus akan kita ingat di dalam pembelajaran kita ke depan ya, saudara-saudara. Kalau tidak salah ini sudah tiba sampai pada episode yang ke-128 ya. Ya, kita masih ada di pasal 1 ini Bapak Ibu Saudara, kitab Efesus, dari 6 pasal. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku ya, betapa kayanya ya firman Tuhan ini, rahasia yang dibukakan ini bagi saudara dan saya. Tidak akan pernah kekurangan kita, tidak akan pernah kekurangan bahan kita untuk mengajarkan kebenaran ini ya kepada banyak orang, saudara-saudaraku, untuk membantu mereka mengenal kebenaran kasih karunia Allah, keselamatan hidup yang kekal. Saudara-saudara dan saya terus diperlengkapi. Amin. Jadi kita harus mempunyai keberanian untuk memulai sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan dan yang sangat berharga bagi masa depan kita semua. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu ya, mari saudaraku kita akan lihat dulu secara boleh saya katakan dalam waktu yang singkat kita coba akan melihat sebelum ke depannya kita akan bertemu dengan bagian di Efesus pasal 3 ini ya. Tentunya saudara-saudara secara lebih detail nanti akan kita lihat maksud yang sebenarnya dari setiap bagian, setiap ayat dari Efesus pasal 3. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat ya apakah panggilan Allah dan pengharapan kita dan semua yang terkandung di dalamnya itu berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara ya. Ya, apa yang ingin kita ketahui tentang panggilan kudus kita ini? Apa yang ingin kita tuju itu ke arah mana? Ya. Dan apa yang sedang kita perjuangkan, begitu ya. Pertanyaan praktisnya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena hidup itu adalah perjuangan Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi
Paulus sudah mengatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Amin. Tetapi perjuangan kita adalah untuk melawan roh-roh penguasa di udara, ya, penguasa di udara yang menghalang-halangi, ya, hubungan manusia dengan Tuhan Yesus yang duduk di posisi sorga di sebelah kanan Allah Bapa. Ada roh-roh di udara, ya, roh-roh jahat di udara yang berusaha untuk menghalang-halangi hubungan manusia dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itu, saudara dan saya harus menemukan rahasia. Amin. Ya, menemukan rahasia firman Tuhan, rahasia kehendak Allah, ya, rahasia yang dibukakan untuk kita bisa menembus, ya, segala penghalang dengan memasuki jalan atau akses yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya sebagai anggota tubuhnya, supaya terhubung terus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran yang saat ini sedang dijalankan oleh Tuhan Yesus di bumi ini melalui kita orang-orang kudusnya, kita bisa selalu nyambung, terkoneksi, amin, terkoneksi terus, ya, dengan link, ya, dengan jaringan, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kemarin tadi saya katakan kita sempat kemarin tidak tertunda saat teduh kita karena jaringan tidak ada, Bapak Ibu Saudara, di sini karena gangguan. Tapi saudaraku, ya, kita dalam hubungan kita, akses kita, jaringan kita dengan Tuhan Yesus, saudaraku, itu kita bisa memasukinya, bisa mengalaminya, bisa merasakannya, dan kita bisa terus bisa melihat langkah-langkah yang harus kita tempuh dengan menerangi hati kita dan pikiran kita. Firman Tuhan bisa menjadi sumber keyakinan kita untuk melangkah, ya, supaya sasaran yang kita tuju itu selalu tepat sesuai dengan kehendaknya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu di Efesus pasal 3 kita akan memulai, Bapak Ibu Saudara, melihat, memahami tepatnya panggilan sorgawi ini apa, ya, saudara-saudaraku, ya. Kita lihat di ayat 1 dikatakan, itulah sebabnya, ya, di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, di situ dibuat judul perikopnya adalah rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Amin. Ini penting, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau tidak penting, tidak perlu ditulis di situ. Tapi ini sangat penting, ya, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Bukan rahasia panggilan orang-orang Yahudi, ya, karena kita bukan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita bukan orang Israel. Kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Kita adalah orang-orang dari bangsa lain. Maka kita sedang membicarakan diri kita sendiri. Amin. Bukan membicarakan orang lain, bukan menggosip orang lain, ya, tapi kita sedang membicarakan hal-hal yang penting, yang berguna, bermanfaat tentang diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan dalam ilmu psikologi, ya, ada pertanyaan who am I, ya, pengenalan diri, ya, siapa saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah yang sedang kita pelajari, ya, bagaimana mengenal diri kita sendiri, yaitu diri kita sendiri bukan manusia lama, tetapi diri kita sendiri yaitu manusia baru, ciptaan baru. Jadi ini harus kita kenali, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mengenal diri sendiri itu adalah jauh lebih penting, lebih berguna,
saudara-saudaraku, daripada berusaha hanya untuk membicarakan orang lain. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 1 dikatakan, ya itulah sebabnya karena sudah dibicarakan sebelumnya, saudara-saudaraku, bahwa dikatakan di pasal 2, kita ini adalah bait daripada Allah yang kudus. Amin. Tempat kediaman Allah, tempat berdiamnya Roh Kudus. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, di sini tentunya kita harus memahami terjemahan Alkitab yang lebih baik, Bapak Ibu Saudaraku. Ada yang baik, tapi ada yang lebih baik. Kalau di Alkitab yang berbahasa Inggris, di dalam Alkitab King James Bible, itu dikatakan Gentiles. Gentiles itu adalah bangsa lain, kamu bangsa lain, supaya sesuai dengan konteks judul perikop tadi, ya. Jadi kadang Gentiles itu diterjemahkan bangsa bukan Yahudi, kadang juga diterjemahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, dan kadang juga diterjemahkan orang-orang bukan Yahudi, ya. Nah, tapi maksudnya sama. Jadi, saudaraku, di ayat 2 dikatakan, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar dengan baik, ya, saudaraku, tentang dua hal yang sangat pokok, saudara-saudaraku, tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang saat ini dengan pemberian cuma-cuma dari Tuhan, ya, bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan, tapi pemberian Allah secara cuma-cuma, ya. Dan juga hal yang kedua, mari kita belajar siapa itu Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa itu Rasul Paulus dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepadanya untuk kepentingan kita bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudaraku, pelayan firman, pengkhotbah, pendeta hamba Tuhan, ya siapapun orang Kristen yang tidak mengerti dengan baik siapa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah tepat sasaran pelayanannya seperti yang Tuhan inginkan. Ya, karena sama seperti bangsa Israel, kalau mereka tidak mengenal siapa Musa dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah melalui Musa, yaitu hukum Taurat yang diberikan, ya 613 lebih poin-poin utama daripada perintah, firman Allah, instruksi daripada Allah Elohim kepada bangsa Israel yang disampaikan melalui Musa. Kalau orang Israel mengabaikan itu, mereka tidak mengenal Musa dengan baik dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan Allah yang disampaikan oleh Musa, maka orang Israel tidak akan bisa berhasil mengikuti kehendak Tuhan. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara kepada kita bangsa-bangsa lain. Ya, Paulus itulah saudaraku yang dipercayakan kepada Tuhan oleh Tuhan kepadanya, ya, kepada dialah seorang rasul yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus dari sorga. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, 12 murid Yesus yang diperintahkan untuk melayani bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan Yesus ketika Yesus hidup dalam daging. Ya, ketika Yesus masih ada di bumi ini. Adapun saudara pengganti daripada Yudas, ya, yaitu Matias, tetap saja bahwa Matias itu sudah mengikut Yesus, ya, selama Yesus masih hidup di bumi ini, ya. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, sementara Rasul Paulus tidak pernah mengenal Yesus secara jasmani. Karena memang, ya,
panggilan Tuhan kepada Paulus itu adalah panggilan yang sorgawi. Ya, mengenali Yesus Kristus sesudah Yesus naik ke sorga. Saudaraku, itulah saudaraku, ya, Paulus inilah yang dipakai oleh Tuhan sebagai bejana, meskipun dia adalah dulunya sebagai seorang yang bernama Saulus. Dia adalah seorang pemberontak, ya, seorang pembunuh, ya, seorang yang sangat beringas dan seorang yang sangat jahat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sesudah naik ke surga justru memanggil Saulus menjadi Paulus sebagai seseorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan dan diajak untuk berdamai. Tuhan mendamaikan Saulus kepada dirinya dengan memperkenalkan kuasa kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai sumber daripada keselamatan, hidup yang kekal yang dikaruniakan secara cuma-cuma, dan yang di dalamnya, di dalam kebenaran kasih karunia itu telah ditaruh oleh Tuhan Yesus sebuah tugas penyelenggaraan. Di ayat 2 dikatakan, memang kamu telah mendengar tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku, kepada Paulus, karena kamu bangsa lain. Ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku, bukan kepada kami, ya, dikatakan Bapak Ibu Saudara, tapi kepadaku secara personal. Paulus dengan wahyu, ya Bapak Ibu Saudara, bukan dengan mimpi, bukan dengan penglihatan, tetapi dengan wahyu, ya, dengan langsung firman Tuhan dari mulut Tuhan Yesus langsung didengar oleh telinga daripada Rasul Paulus, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya sedang belajar tentang rahasia Kristus, rahasia kehidupan yang ada di dalam Kristus, ya. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada pemikiran manusia ahli-ahli apapun saudaraku yang mencoba untuk mencari arti makna daripada kehidupan di dunia ini, tidak akan tembus Bapak Ibu Saudaraku, ya, pemikiran manusia yang duniawi kepada rahasia kehidupan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada dan melalui Rasul Paulus dengan wahyu. Tidak ada usaha manusia yang bisa menembus sampai kepada pengertian itu Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada. Hanya karena pertolongan Roh Kudus dan firman Tuhan, itu semua bisa terbuka rahasia kebenaran, rahasia Kristus ini, saudaraku, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari sorga melalui dan kepada Rasul Paulus dan disampaikan kepada kita sekarang ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang mengerjakan sesuatu bersama-sama, ya saudaraku. Yaitu sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang-orang dunia. Tidak tertarik bagi orang-orang duniawi. Mereka tidak tertarik dengan pengertian-pengertian rahasia ini. Tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itulah, maka kalau saudara dan saya tidak terus berkomitmen, saudara dan saya tidak konsisten, saudara dan saya tidak menjaga integritas daripada kehidupan iman kita yang bersesuaian dengan rahasia Kristus ini, saudara dan saya tidak ada yang kebal. Saudara juga bisa terseret dengan dunia dan berpikir sama seperti menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak ada yang kebal Bapak Ibu Saudara. Ya, kecuali kita berkomitmen, saudara-saudaraku,
menjalani sebuah proses pemurnian. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, pemurnian hati kita, pemurnian pikiran kita, pemurnian keyakinan kita, pemurnian cita-cita dan angan-angan kita Bapak Ibu Saudaraku. Saudara dan saya harus dibentuk di dalam sebuah frame, sebuah kerangka berpikir tentang rahasia Allah yang sorgawi di dalam Yesus Kristus. Tanpa saudara memahami dan tanpa saudara ditambahkan terus pengetahuan akan kebenaran ini, saudara akan mudah saja terseret dengan pemikiran-pemikiran dunia yang sangat luar biasa, menenggelamkan semua orang kepada suatu sasaran yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah dan jauh dari apa yang diharapkan dalam hubungan iman dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, saudaraku, di sini kita lihat Paulus mengatakan ada sebuah tugas penyelenggaraan. Amin. Jadi kenapa saudara ketika kita percaya, kenapa kita tidak langsung saja dipanggil oleh Tuhan dan kita masuk sorga? Kenapa kita masih ada di sini Bapak Ibu Saudara? Kenapa saudara dan saya penting harus bangun pagi sementara ya kita masih ingin memperpanjang jam tidur kita kalau mau memikirkan tentang keinginan daging, keinginan tubuh, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang merupakan kebutuhan kita juga kan, Bapak Ibu Saudara. Kan kebutuhan kita juga untuk tidur dengan tenang, Bapak Ibu Saudaraku, ya kan, enak di badan dan kita merasa segar bangun kalau memperpanjang tidur kita. Ya itu pikiran orang yang masih terbatas, hanya sebatas memikirkan hal-hal sebatas kebutuhan daging. Tapi saudara dan saya sudah berani dan harus berani, saudara-saudaraku, kita mengambil suatu keputusan untuk kita selalu bangun pagi setiap harinya, saudara, untuk bersyukur kepada Tuhan dan bersama-sama belajar dari firman kebenaran, karena kita ingin mengetahui ya rahasia Allah yang sangat dahsyat luar biasa ini, supaya kita dipenuhi dan dikuasai, dikontrol, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus melalui setiap detail, setiap rinci daripada tugas penyelenggaraan yang dipercayakan, yang dulu kepada Rasul Paulus, tetapi sekarang dipercayakan kepada kita. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bukan sedang melakukan sesuatu kebiasaan, duduk bersama-sama berdoa, memuji-muji Tuhan, beribadah hanya sekedar rutinitas. Sama sekali tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bukan sedang mencari identitas supaya mendapat pujian daripada orang lain. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara harus berkomitmen ya dan menanamkan di dalam hati saudara dan saya ya rela melayani saudara-saudara kita yang lain. Kita rela bersama-sama bangun pagi untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kita bersama-sama rela untuk mengorbankan ya sesuatu yang mungkin bagi Bapak Ibu Saudara itu penting, tapi kita bersama-sama saudara-saudaraku melihat hal yang jauh lebih penting bagi masa depan kita. Oleh karena saudara-saudara dan saya menyadari dengan betul ada suatu panggilan dari Tuhan bagi saudara dan saya untuk memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa luasnya kasih Kristus yang sudah dicurahkan di dalam diri saudara dan saya. Dan untuk itulah saudara dan saya terpanggil untuk terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Ya, kalau kita lihat saudaraku di channel YouTube Gerika Makedonia, belum ada sampai subscribernya sampai 1.000 orang. Padahal itu kita sudah mulai 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Ya, harus sabar Bapak Ibu Saudara, amin. Jangan terburu-buru ingin menjadi orang yang terkenal dan ingin dipuji-puji oleh manusia. Kalau itu yang terjadi, saudara juga akan dijebak oleh dunia ini, dan saudara akan masuk kepada suatu jebakan yang membuat saudara akan mengalami kekecewaan pada akhirnya. Saudara dan saya harus tetap konsisten, ada atau tidak ada like di media sosial, Bapak Ibu Saudara. Ada atau tidak ada yang memberi komentar ya kepada pemberitaan saudara dan saya tentang kasih karunia Tuhan ini, itu tidak menjadi sesuatu yang paling penting, Bapak Ibu Saudara. Yang paling penting adalah bahwa saudara menyadari bahwa panggilan kita untuk memahami kasih karunia Allah, ya rahasia yang besar ini, saudara dan saya sedang belajar mengenali diri sendiri, identitas diri sendiri di hadapan Yesus Kristus, keserupaan kita dengan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi sasaran pemahaman kita, betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasa Dia, kasih karunia-Nya mencukupkan kita di dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajarlah kita mulai dari sekarang untuk menanamkan nilai-nilai motivasi yang benar di dalam diri kita. Saudaraku, jangan kita bergantung kepada pemikiran yang keliru, karena itu pasti menghasilkan kekecewaan bagi saudara dan orang lain. Tapi saudaraku, tidak mungkin saudaraku, ya kita akan menuai kekecewaan atau menuai sesuatu yang sia-sia kalau kita tetap belajar untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, yaitu bagaimana kita memahami ya rahasia yang dinyatakan oleh Allah kepadanya, rahasia kehidupan yang sorgawi yang melampaui daripada semua akal pikiran manusia. Saudara-saudaraku, kita sedang memasuki suatu perjalanan ya memahami masuk kepada suatu ruang lingkup dimensi kehidupan yang tidak terbatas di dalam Kristus. Amin. Saudaraku, itu sangat indah, luar biasa, lebih indah dari taman manapun, dari tempat rekreasi manapun, dari tempat healing-healing dimanapun, Bapak Ibu Saudaraku di dunia ini jauh lebih indah dan jauh lebih mempesona bagi saudara dan saya, karena ini berkaitan dengan nilai-nilai yang kekal yang akan mengkualifikasi diri saudara dan saya di hadapan Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita akan berbicara banyak hal tentang kasih karunia Allah yang sangat luar biasa ini ke depan. Pastikan diri saudara untuk tetap ya taat dan berkomitmen ya di hadapan Tuhan. Saudara dan saya, ya kita tidak sedang mendukung pribadi lepas pribadi di dalam pelayanan ini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Bukan itu motivasi kita yang paling utama, tidak. Tapi motivasi kita yang paling utama adalah karena kita ingin berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kepastian keselamatan hidup yang kekal dan yang telah memeteraikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan segala sesuatu bagi masa depan kita. Kita ingin mengenal pribadi Kristus yang sangat agung itu. Amin. Tidak ada motivasi yang lain di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya itu motivasi yang terbesar bagi kita. Kita ingin mengenal pribadi yang agung Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, dan membenarkan kita melalui penguburannya dan kebangkitannya serta kenaikannya ke dalam surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi sumber, dan itu menjadi sumber peristiwa yang sangat dahsyat, itu menjadi sumber daripada rahasia kehidupan yang bernilai tinggi bagi saudara dan saya di hadapan Allah saat ini, untuk kita bisa memahami arah daripada kehidupan iman kita, kemana kita dibawa oleh
Roh Kudus dibawa oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, panggilan surgawi. Bagaimana kita bersama-sama memahami sebuah tugas penyelenggaraan, memahami suatu wahyu rahasia, ya Allah, tentang sebuah kabar baik, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ada sebuah kabar baik, saudaraku, yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita melalui Rasul Paulus tentang karya Yesus Kristus yang dahsyat, yang dilakukannya di atas kayu salib. Saudara dan saya, ya, sangat penting dan harus, ya, saudaraku, kita semua mau belajar memahami, ya, sesuatu yang sangat luar biasa, sumber daripada pengetahuan yang sangat luar biasa untuk kita mengerti bagaimana kita seharusnya bersikap di hadapan Tuhan dan bagaimana kita bersikap di hadapan manusia. Semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita akan bicarakan secara detail ke depan supaya kabar baik ini bisa kita sebarkan kepada semua orang yang membutuhkannya. Dan itulah panggilan surgawi bagi saudara dan saya. Kita harus memahami cara kerja Tuhan saat ini, mekanisme cara kerja Tuhan saat ini dari sorga untuk menggerakkan kehidupan kita, mengarahkan pelayanan kita, mengarahkan pemikiran-pemikiran, keputusan-keputusan dan gagasan-gagasan yang kita buat, Bapak Ibu Saudaraku, tidak lagi bergantung pada keinginan diri kita sendiri. Sebagaimana Paulus katakan, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan aku ada saat ini sebagaimana aku ada, bukan karena kekuatanku sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari saudaraku, dengan penuh kerendahan hati, saudara dan saya berkomitmen terus. Amin. Saudaraku, berkomitmen terus menjaga integritas kita, supaya apa yang kita perkatakan sesuai dengan cocok, selaras dengan apa yang kita perbuat. Dan biarlah Roh Kudus yang mengerjakan itu semuanya, karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagaimana panggilan Allah bagi kita semua untuk memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Dengan waktu yang sangat singkat ini, yang sangat terbatas ini, biarlah kasih karunia-Mu mencukupkan kami semua. Dengan motivasi yang terbesar bagi kami adalah di dalam keadaan apapun, kami ingin melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan karena manusia lagi, karena kami tahu Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber segala berkat yang kami perlukan, yang mencukupkan dengan kasih karunia-Mu. Dan kami percaya kami akan dimampukan untuk melihat cahaya kemuliaan-Mu melalui setiap firman rahasia yang dibukakan. Dan tugas ini adalah tugas kami bersama. Dan disinilah tempat bagaimana suatu saat hidup kami dievaluasi oleh Yesus Kristus di kursi pengadilan Kristus, supaya kami menerima mahkota emas, perak, dan batu permata untuk membuktikan bahwa pimpinan daripada Tuhan Yesuslah yang terus menuntun segala kehidupan kami, segala langkah-langkah yang kami jalani, dan kami dipenuhi dengan ketaatan daripada Kristus, ketaatan yang surgawi dan ketaatan yang dimurnikan oleh setiap firman kebenaran-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah berkenan bersama-sama duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku. Salam kudus buat kita semua. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Kita akan berjumpa besok pagi lagi. Salam.